Oli mesin adalah komponen yang sangat vital bagi kendaraan. Sama seperti jantung kita yang membutuhkan aliran darah yang tepat untuk berfungsi dengan baik, mesin kita pun membutuhkan jenis oli yang tepat agar dapat berjalan dengan baik. Oli mesin adalah campuran oli dasar dan aditif yang digunakan untuk melumasi bagian-bagian mesin, mengurangi gesekan, membersihkan, mendinginkan, serta melindungi mesin. Selain fungsi dasar tadi, oli juga bertanggung jawab atas perlindungan kawasan mesin, peningkatan kinerja mesin, serta perlindungan penuh pada semua komponen yang bergerak. Lalu kemudian apa yang akan terjadi jika kita salah memilih oli? American Petroleum Institute atau biasa kita kenal dengan API adalah badan yang menetapkan standar untuk mengukur karakteristik oli mesin. Seiring berjalannya waktu, regulasi akan lingkungan semakin ketat. Permintaan emisi gas buang yang minim hingga efisiensi bahan bakar yang tinggi membuat para pabrikan terus membuat teknologi baru pada mesin mereka dan mendorong para pabrikan oli membuat oli dengan kualitas terbaik untuk membuat kendaraan memiliki emisi gas buang yang minim dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Mobil dari tahun 1920-an, 1950-an, 1970-an, dan seterusnya membutuhkan formulasi oli yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat klasifikasi oli mesin yang berbeda dan akan terus-menerus mengalami perubahan di masa mendatang. Klasifikasi oli terbaru untuk mesin bensin saat ini adalah API SP yang diperkenalkan pada Mei 2020. API SP ini disinyalir memiliki komposisi yang lebih baik dari API sebelumnya, yaitu SN+ dalam proteksi low speed pre-ignition atau pembakaran dini dan keausahan rantai timing. Huruf S diambil dari kata spark ignition atau penyalaan dengan busi, dan semakin tinggi hurufnya semakin baru teknologinya. Jadi saat membeli oli, periksalah buku manual kalian dan temukan klasifikasi oli yang tepat. Jangan hanya mencari nama merek, tapi pilihlah merek yang memiliki API oli yang direkomendasikan oleh pabrikan. Di bawah ini adalah tabel dari klasifikasi oli berdasarkan tahun rilisnya. Oli yang kalian beli harus sama atau lebih baik dari standar yang ditetapkan. Misalnya, pabrikan merekomendasikan untuk menggunakan oli API SN. Kalian boleh menggunakan standar API yang lebih baik seperti SP, tetapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan API di bawahnya, seperti API SM, apalagi API SL atau API SJ. Selain API, ada standar lain yang dikenal dengan JASO, Japan Automotive Standard Organization. Standar JASO ini dibuat oleh pabrikan kendaraan di Jepang yang setara dengan API. Alasan dibentuknya JASO adalah karena API tidak cocok untuk kebutuhan spesifikasi mesin Jepang modern. Spesifikasi API dibuat untuk mesin mobil, tetapi tidak untuk mesin motor. Berbeda dengan mobil, motor tidak menggunakan oli terpisah untuk gearboxnya, sehingga kerap kali menyebabkan slip coupling. Oli motor bekerja lebih keras dibanding oli mobil karena harus menahan suhu yang lebih panas dari RPM yang lebih tinggi. Keadaan ini menyebabkan oli mengalami tekanan operasi yang lebih tinggi. Untuk mesin 4 tak, JASO membagi klasifikasinya menjadi dua, yaitu MA dan MB. MA digunakan untuk kupling basah seperti motor bergigi manual yang mana kuplingnya ikut rendam oli. Sedangkan MB digunakan untuk motor matic atau kupling kering di mana kuplingnya tidak ikut rendam oli. Karena standar JASO banyak digunakan untuk mesin motor, sehingga botol oli motor biasanya menampilkan dua buah standar, yaitu API dan juga JASO. Sedangkan mobil hanya satu standar, yaitu API. Oli mesin bekerja di berbagai suhu dan tekanan. Misalnya mesin harus tahan cuaca dingin selama musim dingin dan cuaca panas selama musim panas. Oli lebih sulit mengalir di musim dingin dan lebih mudah mengalir di musim panas. Perhitungan resistansi terhadap aliran ini dikenal dengan viskositas. Kode numerik standar ini ditentukan oleh Society of Automotive Engineer atau SAE. Contoh keketalan oli mesin antara lain 5W20, 10W30, 2050, dan lain-lain. Angka pertama yang diikuti dengan huruf W dalam viskositas oli menunjukkan seberapa kental oli pada suhu rendah. Huruf W berarti winter, yaitu musim dingin. Semakin rendah angkanya, semakin encer olinya. Karena oli yang lebih encer mengalir lebih baik daripada oli yang lebih kental di suhu rendah, menggunakan oli 5W20 akan jauh lebih baik di suhu rendah dibanding 20W50. Angka kedua dalam viskositas oli menunjukkan seberapa kental oli pada suhu operasi normal. Semakin tinggi angkanya, semakin kental olinya. Oli yang lebih kental melindungi bagian-bagian mesin lebih baik daripada oli yang lebih encer. Misalnya, jika kalian berkendara di daerah yang panas, oli 20W50 dapat melindungi mesin lebih baik daripada oli 5W20. Tetapi di balik itu semua, aturan wajib dalam pemilihan oli adalah tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Oli yang terlalu encer dapat mengurangi perlindungan terhadap komponen, sedangkan oli yang terlalu kental dapat menyumbat saluran oli terutama untuk mesin yang sudah menggunakan variabel pulse timing. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin terjadi jika kalian masukkan oli yang salah ke dalam mesin. Yang pertama, bagaimana jika kita salah memilih API?
Salah memilih api oli tidak akan menjadi masalah jika api yang dipilih lebih baik dari standar yang ditetapkan. Tingkatan api memiliki aditif yang berbeda, contoh api SP dan api SN. Api SP adalah standar yang lebih baik dibanding SN dari segi proteksi low speed preignition dan keausan rantai timing. Jika kalian menggunakan api SN untuk mesin yang seharusnya menggunakan api SP, jelas ini akan mempercepat kerusakan pada mesin. Kemudian salah memilih jaso oli. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jaso MA dikhususkan untuk motor manual yang kuplingnya basah, yang kuplingnya ikut terendam oleh oli. Jika motor manual menggunakan jaso MB, kalian mungkin akan temukan gejala slip kupling pada mesin. Jadi jangan sesekali menggunakan jaso MB pada motor manual. Kemudian salah memilih SAE, oli terlalu kental. Gejala yang pertama yang akan kalian temukan adalah sulit start pada kondisi dingin. Jika viskositas oli terlalu kental, kalian mungkin akan temukan kondisi mesin susah start pada suhu yang sangat dingin. Dalam kasus ini, oli terlalu kental untuk melumasi semua bagian mesin yang bergerak, dan ini akan menyebabkan hambatan berlebih saat mesin dihidupkan. Gejala yang kedua adalah boros bensin. Penggunaan oli yang lebih kental dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar. Oli yang lebih kental akan meningkatkan resistansi pada bagian yang bergerak. Meskipun mesin akan terlindungi dengan baik, ini akan membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros. Kemudian salah memilih SAE, oli terlalu encer. Gejala yang pertama adalah suara mesin yang kasar saat kondisi dingin. Jika kalian menggunakan oli yang terlalu encer, kalian mungkin akan mendengar suara mesin yang lebih kasar. Suara kasar tersebut biasanya akan terdengar lebih keras tepat setelah mesin menyala dan perlahan menurun saat mesin mulai panas. Ini terjadi karena oli mesin yang terlalu encer memiliki kemampuan yang lebih buluk dalam melapisi dan melumasi komponen mesin. Suara kasar yang kalian dengar adalah komponen logam seperti katup dan pengangkat katup yang membentur satu sama lain. Beralih sementara ke viskositas oli yang lebih kental dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian gejala yang selanjutnya adalah bau oli yang terbakar. Jika viskositas oli terlalu encer, oli akan rusak dalam kondisi panas yang ekstrim dan tidak akan melumasi komponen mesin dengan baik. Ini akan mengakibatkan oli cepat menguap. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada mesin karena gesekan berlebih antar komponen. Bolehkah mencampur oli dengan viskositas yang berbeda? Haruskah kita khawatir jika secara tidak sengaja menambahkan oli yang lebih kental ke oli yang lebih encer? Dalam kebanyakan kasus, ini tidak menyebabkan masalah yang serius. Mencampur viskositas oli hanya akan memadukan dua berat secara bersamaan. Kalian hanya akan sedikit menyimpang dari viskositas oli yang direkomendasikan oleh pabrikan. Kemudian bolehkah mencampur berbagai merek oli? Meskipun tidak disarankan untuk mencampur berbagai merek oli, tetapi hal ini tidak akan merusak mesin kalian. Karena merek yang berbeda memiliki aditif yang sedikit berbeda, kalian mungkin akan menghilangkan manfaat dari satu aditif karena kalian melarutkannya dengan merek yang tidak memiliki aditif itu. Ini bukan menjadi masalah yang besar, tetapi ketika kalian melakukan penggantian oli berikutnya, pilihlah satu merek saja. Jika kalian masih bingung tentang klasifikasi oli dan viskositas oli yang harus digunakan, lihatlah buku manual, karena sejauh ini buku manual adalah sumber informasi terbaik dalam menentukan oli terbaik untuk mesin kalian. Jika kalian tinggal di iklim yang sangat panas atau dingin, kalian mungkin perlu menggunakan oli yang lebih kental atau lebih encer. Tapi saran gue tetap gunakan oli yang direkomendasikan.